Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, Rekayasa Perangkat Lunak, di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang rancangan fungsionalitas Waste to Press. Next. Di sini kami beranggotakan M. Lutfi Humam, kemudian T. Muhammad Novel Nazar, kemudian M. Aditya Yufnanda, Muhammad Kesha Aliasar, dan saya sendiri Putri Latifah Azuningsi. Next. Pada pembahasan pertama, yaitu masalah yang diangkat, akan dijelaskan oleh rekan saya, T. Muhammad Novel Nazar. Kepada Novel, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Tifa. Nah, untuk latar belakang masalah dari proyek kami ini, yakni di mana kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah. Kebiasaan buruk masyarakat melakukan pembuangan sampah sembarangan seperti di jalan, sungai, tempat umum, mengelola sampah sehingga enggan untuk melakukannya. Jika masyarakat merasakan manfaat dengan mengelola sampah, saya ulangi, jika masyarakat merasakan manfaat dari mengelola sampah, maka akan tertarik untuk melakukannya. Nah, kemudian next, mengapa masalah di atas itu penting? Nah, jadi ada beberapa poin yang akan saya jabarkan, di mana mengapa masalahnya penting? Karena yang pertama, keberhasilan pengolahan sampah tergantung pada kesadaran dan tanggung jawab masing-masing individu untuk mengolah sampah yang dihasilkan. Nah, jadi poinnya bukan hanya pemerintah yang bertanggung jawab, tapi individu juga harus mengambil alih. Kemudian poin kedua, sampah yang dibuang sembarangan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan. Nah, sebagai contoh, penyakit kulit, apalagi ketika hujan. Jadi sampah-sampah yang berserakan tuh nantinya akan menyebabkan para pekerja di pengolahan limbah tuh terkena penyakit kulit dan lain-lain. Kemudian untuk penumpukan sampah, poin ketiga, penumpukan sampah yang tidak terkelola dengan baik dapat menimbulkan pencemaran lingkungan seperti air, tanah, dan udara dan mempengaruhi kualitas hidup manusia. Nah, ini contohnya seperti pembuangan limbah yang tidak tepat sasaran, di mana dari pabrik tersebut langsung membuang limbah seperti limbah pengolahan sampah langsung ke sungai, sehingga ekosistem di sungai tersebut mati. Kemudian poin terakhir, jika sampah dibuang sembarangan dan tidak terkelola dengan baik, hal ini dapat menimbulkan bencana alam seperti banjir dan longsor. Nah, ini sangat benar. Sesuai dengan contohnya, yang baru-baru ini terjadi, rata-rata banjir di sekitaran di Aceh ini terjadi karena penyumbatan sampah di selokan, sehingga air selokan meluap ketika hujan turun deras. Oke, next. Baik, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Novel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Lutfi Humam. Kepada Lutfi, persilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang persoalan pertama, yaitu tentang Gina. Gina adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki masalah tentang sampah yang berserakan di sekitar rumah. Dan yang masalah yang kedua, enggan mengolah sampah karena tidak langsung merasakan manfaatnya. Solusi yang diberikan adalah membersihkan dan membuang sampah ke tempat pembuangan, dan solusi yang kedua diberikan imbalan setelah melakukan pengolahan sampah. Next. Yang kedua ada Pablo yang merupakan seorang pengelola bank sampah di sebuah bank sampah yang ada di Donggala. Beliau memiliki masalah masyarakat malas menyumbangkan sampah ke bank sampah, dan masalah kedua sulitnya mengambil sampah rumah tangga karena tidak ada masyarakat yang melapor. Solusinya memberikan imbalan kepada masyarakat yang menyumbangkan sampah ke bank sampah, memberikan sistem pelaporan untuk pengambilan sampah secara online. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Umam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh M. Aditya Yufnanda. Pada Adit, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih, moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Vision, yaitu solusi yang kami tawarkan untuk fitur-fitur penting yang ada pada aplikasi ini. Yang pertama yaitu membuat akun pengguna aplikasi penukaran sampah. Selanjutnya menukarkan sampah dengan poin pada aplikasi. Yang ketiga, sampah dijemput ke rumah oleh petugas. Yang keempat, petugas memberikan poin kepada pengguna. Kelima, menukarkan poin yang telah didapat dengan bahan makanan segar. Yang keenam, bahan makanan diantar oleh petugas ke rumah. Next. Oke, selanjutnya ada storyboard yang pertama, yaitu untuk aktivitas user menukarkan sampah dengan poin. Pada gambar pertama, Gina seorang ibu rumah tangga yang sedang membersihkan sampah di rumahnya. Selanjutnya, sampah-sampah tersebut dipisahkan
sesuai dengan kategorinya, yaitu organik, anorganik, dan sampah logam. Selanjutnya, Gina membuka aplikasi Waste2Fresh untuk melakukan penukaran sampah yang telah ia kumpulkan dengan poin atau sayuran segar. Selanjutnya, Gina memotret sampah yang sudah ia pisah-pisahkan untuk pengisian form penukaran sampah. Setelah itu, petugas datang untuk melakukan penimbangan dan melakukan pemisahan sampah-sampah tersebut sesuai dengan kategorinya. Oke, yang terakhir, setelah sampah ditimbang, selanjutnya petugas memberikan Gina poin yang langsung masuk kepada aplikasi Waste2Fresh yang telah diinstal oleh Gina. Next. Storyboard kedua, yaitu untuk aktivitas user menukarkan poin dengan bahan makanan segar. Yang pertama, Gina membuka aplikasi Waste2Fresh dan ia memiliki 150 poin yang dapat ditukar dengan sayuran pilihannya. Selanjutnya, Gina masuk kepada menu pilihan sayuran yang tersedia. Halaman tersebut menampilkan sayuran yang dapat ditukarkan dengan poin yang ia miliki. Selanjutnya, petugas datang dengan membawa sayuran pilihan yang telah ia tukarkan dengan poin miliknya. Next. Selanjutnya, storyboard ketiga, yaitu aktivitas petugas menjemput sampah ke rumah user. Pertama, petugas menerima notifikasi dari aplikasi Waste2Fresh kalau ada masyarakat yang ingin menukarkan sampah yang dengan poin yang telah ia kumpulkan. Menukarkan sampah yang telah ia kumpulkan. Petugas menuju gudang untuk mengambil perlengkapan yang dibutuhkan sebelum berangkat menuju ke lokasi penukaran sampah. Petugas memasukkan semua perlengkapan yang diperlukan ke dalam mobil. Selanjutnya petugas berangkat menuju ke lokasi rumah user. Selanjutnya petugas menimbang seluruh sampah yang telah dikumpulkan untuk mengetahui bobotnya. Selanjutnya petugas memberikan poin kepada user melalui aplikasi, yang nantinya user dapat menukarkan poin tersebut dengan sayuran yang dapat mereka pilih melalui aplikasi. Next. Selanjutnya storyboard aktivitas penukaran petugas mengantar bahan makanan segar ke rumah user. Pertama, user menerima notifikasi bahwa ada user yang ingin menukarkan poin yang ia miliki dengan sayuran. Selanjutnya petugas pergi menuju ke gudang untuk mengambil perlengkapan sebelum memetik sayuran ke kebun. Selanjutnya petugas berangkat ke kebun untuk memetik sayuran segar sesuai dengan yang diminta oleh pengguna. Setelah itu, petugas memasukkan sayuran yang telah dipetik ke dalam mobil. Selanjutnya petugas berangkat. Dan terakhir, petugas memberikan sayuran yang telah dipilih oleh user melalui aplikasi Waste2Fresh. Oke, sekian. Next. Oke, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Adit. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Kesha Aliasar. Kepada Kesha dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan di bagian ketiga tentang prototipe yang mana kami membuat dua prototipe, yaitu paper prototype dan wireframe. Untuk video simulasi paper prototype dapat dilihat pada link yang ada di deskripsi di bawah video ini. Baik, di sini saya akan mensimulasikan fitur-fitur yang ada pada aplikasi Waste2Fresh. Pada saat memasuki aplikasi, pengguna akan langsung diarahkan menuju halaman login. Pengguna akan memasukkan nama pengguna dan kata sandi, lalu langsung masuk kepada aplikasinya. Pada aplikasi ini terdapat beberapa fitur. Yang pertama, ada fitur penukaran sampah. Pada fitur ini, pengguna bisa menukarkan sampah yang dimilikinya menjadi poin, di mana untuk menukarkannya pengguna perlu mengisi nama pengguna, nomor telepon, alamat pengambilan, dan foto sampah yang ingin ditukar. Informasi ini akan digunakan untuk petugas menjemput sampahnya ke rumah pengguna. Selanjutnya, ada fitur tukar poin. Di sini, pengguna bisa menukarkan poin yang telah didapat dari hasil penukaran sampah menjadi bahan makanan segar seperti sayuran dan buah-buahan. Pada halaman ini, pengguna bisa memilih sayur atau buah apa yang diinginkan, lalu melanjutkannya, dan di sini akan ditampilkan struk yang berisi bahan apa saja yang ditukarkan dan berapa jumlah poin yang dibutuhkan untuk penukaran tersebut. Lalu ada informasi berupa nama pengguna, nomor telepon, dan alamat pengantaran yang akan digunakan oleh petugas untuk mengantarkan bahan makanan segar tersebut ke rumah pengguna.
Selanjutnya, pada aplikasi ini pengguna juga bisa mengecek konversi sampahnya. Di sini pengguna bisa mengecek bahwa berapa sampah yang mereka punya kan menghasilkan berapa poin. Ini pengguna tinggal memasukkan volume sampah dalam satuan berat kilogram dan akan dihitung otomatis. Dan hasilnya akan ditampilkan di menu di bawah ini. Selanjutnya, pada aplikasi ini pengguna bisa melihat histori penukaran. Nah, di histori penukaran ini akan ditampilkan riwayat penukaran yang pernah dilakukan oleh pengguna, dan pengguna juga bisa melihat rincian penukarannya seperti ini. Lalu yang terakhir dari sisi pengguna, jika pengguna kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi ini, pengguna dapat melihat bantuan yang terdapat pada aplikasi ini. Selanjutnya, saya akan mensimulasikan untuk penggunaan aplikasi ini dari segi petugas bank sampah. Petugas bank sampah dapat melakukan login sebagai petugas dan memasukkan informasi berupa nama dan kata sandi. Lalu langsung masuk ke dalam aplikasinya. Di sini, jika pengguna melakukan penukaran, maka notifikasi penukaran tersebut akan masuk ke dalam aplikasi petugas, di mana di sini terdapat seluruh daftar pengguna yang melakukan penukaran. Petugas dapat menerima penukaran tersebut dan melihat informasi yang dibutuhkan untuk melakukan penukaran tersebut. Untuk penukaran sampah, setelah ditimbang, pengguna akan memberikan poin. Maaf, petugas akan memberikan poin. Di sini poin akan diberikan setelah menimbang dan mengisikan berapa berat yang dihasilkan dari timbangan tersebut. Dan kemudian poinnya akan dihitung secara otomatis dan dikonfirmasi dan langsung dikirim kepada pengguna yang menukarkan sampah tersebut. Selanjutnya, petugas juga akan dapat notifikasi untuk penukaran poin dengan sayuran atau bahan makanan segar. Untuk penukaran poin dengan bahan makanan segar, pengguna akan mendapatkan informasi berupa nama pengguna, nomor telepon, alamat, dan alamat pengantaran. Petugas juga akan mendapatkan informasi berupa item apa yang ingin ditukar dan berapa jumlah item yang ingin ditukar. Dan jika pengantaran sudah selesai, petugas bisa menyelesaikan proses penukaran ini. Selanjutnya, petugas juga dapat melihat riwayat penukaran yang pernah ia lakukan melalui halaman riwayat penukaran. Di sini akan ditampilkan seluruh proses penukaran yang petugas tersebut lakukan. Sekian simulasi dari saya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.